Jam menunjukkan jam 2:47 dini hari. Hujan turun menderas, menyelimuti jendela mobil tua kami dengan tirai air yang tebal. Kami, Arif dan Maya, sudah menempuh perjalanan hampir 8 jam. Tujuan kami, Hotel Blackwood, sebuah bangunan megah bergaya kolonial yang terpencil, terletak di pinggiran hutan pinus serigala. Kami memilih Blackwood karena 3 alasan. Pertama, ulasan online yang aneh, hampir tidak ada ulasan, kecuali beberapa yang sangat tua dan samar. Kedua, harganya yang sangat murah sebenarnya. Kami tidak berhasil memesan. Kami hanya menelepon nomor lama yang diangkat oleh suara statis. Tetapi kami berasumsi ada kamar kosong. Dan ketiga, karena kami ingin sensasi. Kami adalah pemburu cerita horor amatir dan legenda lokal tentang Blackwood sebagai istana hantu adalah magnet tak tertahankan. Yakin, Rif, aku mulai merasa ini bukan ide bagus, ujar Maya. Suaranya tegang, mencoba menembus dengungan mesin wiper. Arif tersenyum masam. Tentu saja yakin. Bayangkan ceritanya, Mei, hotel tua yang menyimpan rahasia, tempat di mana kita bisa benar-benar merasakan kehadiran tiba-tiba. Lampu mobil kami berkedip dan mati. Total kegelapan? Oh, tidak. Jangan sekarang. Maya menjerit kecil. Arif mencoba menghidupkan mesin, tetapi hanya terdengar bunyi klik yang menyakitkan. Mereka terdampar. Setelah beberapa menit panik, Arif membuka kap mesin di tengah guyuran hujan. Tidak ada yang salah. Tetapi mesin menolak hidup. Tepat saat keputusasaan mencekik. Dari balik kabut hujan, sebuah siluet raksasa muncul. Sebuah bangunan besar dengan arsitektur gotek yang gelap, diterangi samar-samar oleh bulan yang sesekali mengintip di balik awan. Di atasnya, sebuah plakat logam besar yang berkarat tertulis, Hotel Blackwood. Lihat, kita sudah sampai, kata Arif. Rasa lega bercampur adrenalin. Ayo, kita tinggalkan mobil di sini. Kita cek di dalam. Mungkin mereka punya saluran telepon atau kamar. Mereka berdua keluar dari mobil, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Udara di sekitar Blackwood terasa berat, seperti selimut basah yang menekan. Bau lumut, besi berkarat, dan sesuatu yang manis dan membusuk tercium kuat. Mereka berjalan menuju pintu utama yang terbuat dari kayu ek tebal yang diukir dengan relief malaikat bersayap, kini ditutupi lapisan debu dan sarang laba-laba. Arif mendorongnya. Anehnya, pintu itu terbuka dengan deritan yang mengerikan, seolah-olah sudah lama tidak disentuh. Padahal, kami berharap hotel ini beroperasi. Mereka mendekati meja resepsionis yang panjang dan gelap. Permisi, kami tamu, panggil Arif pelan. Suaranya bergema dan menghilang tanpa ada jawaban. Meja resepsionis kosong. Di atasnya, hanya ada sebuah buku tamu kulit tebal yang terbuka. Arif menggeser buku itu mendekat. Halaman terakhir yang diisi adalah tanggal 18 September 1987, 38 tahun lalu. Bisik Maya, matanya melebar. Rif, tempat ini sudah lama tutup. Mereka saling pandang. Rasa ngeri yang dingin menggantikan kegembiraan berburu cerita. Tidak ada mobil di luar. Tidak ada lampu menyala. Dan buku tamu yang mati sejak dekade yang lalu. Hotel Blackwood bukan hanya angker. Ia mati. Namun, mereka tidak bisa kembali ke mobil yang mogok di tengah hutan. Kita akan bermalam di sini, putus Arif. Hanya sampai pagi. Kita cari tempat yang paling aman, kunci diri kita, dan tunggu fajar. Mereka mengambil kunci kuningan acak dari papan kunci di belakang meja, kebanyakan tergantung di sana. Tetapi 3 kunci sudah hilang. Arif memilih kunci bertanda 404. Mereka menaiki tangga utama yang berkelok. Setiap anak tangga kayu berderit keras. Dan bunyi itu tidak berhenti saat mereka mengangkat kaki. Bunyi deritan itu terus mengikuti. Seolah ada sesuatu yang meniru langkah mereka. 1 atau 2 langkah di belakang. Di lantai 4, lorong itu terasa lebih dingin. Tirai jendela tipis bergoyang. Meskipun tidak ada angin, lampu koridor, entah bagaimana, masih menyala.
Mungkin dengan generator cadangan yang sangat tua berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang menari-nari dan tampak memanjang dan mengintai. Ketika mereka menemukan pintu kamar 404, pintunya sedikit terbuka. Aneh, kata Maya. Padahal kunci 404 masih tergantung. Arif mendorong pintu. Udara di dalam kamar itu tebal dan berbau parfum mawar tua yang menyengat, sangat kontras dengan bau busuk di luar. Kamar itu tampak sioliola baru saja ditinggalkan. Tempat tidur dirapikan, handuk terlipat, dan di atas meja rias ada cangkir teh yang sudah lama dingin. Tiba-tiba suara nyanyian pelan terdengar dari kamar mandi. Melodi kuno, seperti lagu pengantar tidur yang sumbang. Kling, sebuah cangkir teh jatuh dari meja rias, tetapi tidak pecah. Cangkir itu berguling dan berhenti tepat di kaki Maya. "Siapa di sana?" teriak Arif. Tangannya gemetar meraih senter. Pintu kamar mandi tertutup dengan keras, memecahkan keheningan, dan nyanyian itu berhenti. Arif dan Maya berlari keluar dari kamar 404. Meninggalkan koper mereka, mereka menuju kamar 403. Yang kuncinya mereka ambil. Mereka mengunci diri dan menempatkan lemari rias di depan pintu. Malam itu menjadi mimpi buruk. Di balik tembok, di dalam pipa, di bawah lantai, terdengar berbagai macam suara. Pukulan keras dan gesekan logam terdengar dari loteng, seperti seseorang sedang menarik rantai berat di lantai kayu. Bisikan yang tidak jelas. Kadang-kadang seperti obrolan pesta yang ramai, kadang-kadang seperti tangisan seorang wanita. Semua berdesir di balik dinding kamar mereka. Bau parfum mawar tua itu sekarang bercampur dengan bau asap rokok yang basi dan bau keringat. Puncaknya terjadi pada jam 3:33. Dari lorong, terdengar suara musik jazz kuno yang diputar pada volume tinggi. Terdengar juga suara langkah kaki berdansa, tawa riang, dan dentingan gelas. Hotel Blackwood Sioliola hidup kembali, mengadakan pesta megah di tengah koridor yang gelap dan kosong. Maya menempelkan telinganya ke pintu. "Rif, dengar, mereka berdansa." "Siapa yang berdansa di luar sana?" Arif, dengan mata merah karena takut, mengintip melalui lubang kunci. Dia melihat sesuatu yang mengerikan. Lorong itu tidak kosong, dipenuhi oleh siluet manusia yang buram dan berkelebat cepat. Mereka mengenakan pakaian pesta tahun 1930-an, tetapi kulit mereka tampak keabu-abuan. Dan mata mereka adalah lubang gelap yang kosong. Salah satu sosok, seorang wanita dengan gaun berenda, berhenti tepat di depan pintu ke-403. Wanita itu perlahan-lahan menoleh. Matanya yang kosong menatap lurus ke lubang kunci. Lalu, dia tersenyum. Senyum yang lebar, gila, dan tidak wajar. Memperlihatkan gigi yang sangat panjang. Arif menarik diri dari lubang kunci. Terengah-engah tiba-tiba, musik berhenti, tawa berhenti. Keheningan total kembali. Bahkan, lebih mematikan dari sebelumnya. Ketuk, ketuk, ketuk. Ketukan pelan dan teratur terdengar di pintu kayu, tepat di belakang lemari rias. Bukan ketukan yang kasar, tetapi lembut dan sopan. Seolah-olah seorang tamu hanya ingin bertanya tentang waktu. Maya mulai menangis. Mereka tahu kita di sini. Mereka ingin kita bergabung dalam pesta mereka. Ketukan itu berlanjut, semakin cepat, semakin keras, sampai akhirnya menjadi pukulan beruntun yang brutal. Seolah-olah orang-orang dari pesta itu kini mengeroyok pintu, berusaha merobohkan lemari dan kayu. Pintu kamar mulai retak di sekitar engselnya. Arif tahu lemari rias tidak akan bertahan lama. "Jendela!" seru Arif. Mereka membuka jendela, tetapi mereka berada di lantai 4. Di bawah hanya ada kegelapan jurang hutan pinus. Saat itu, Maya melihat ke cermin kamar 403 yang tergantung di dinding di seberang tempat tidur. Di cermin, kamar 403 tampak berbeda. Dindingnya utuh, perabotan bersih, dan di tempat tidur terbaring seorang pria dengan wajah Arif tertidur pulas. Di belakang pria Arif itu berdiri wanita bergaun renda dari lubang kunci. Dia mencondongkan tubuhnya, mencium kening pria itu, dan tersenyum melihat ke arah pantulan Maya.
Lihat, Maya menunjuk cermin itu. Suaranya tercekat. Arif melihatnya. Ketika matanya kembali ke realitas kamar 403 yang berantakan, bayangan wanita itu menghilang dari cermin. Hanya ada pantulan Arif yang ketakutan dan Maya yang histeris. Lemari rias bergeser, pintu retak lebih jauh, dan terlihat yari-yari yang panjang dan pucat mencoba meremas celah. Tidak ada pilihan, kata Arif, memegang tangan Maya. Kita harus lari, sekarang. Mereka memanjat ke jendela, melompat ke tepian sempit yang menghubungkan kamar-kamar, dan merangkak menjauh dari pintu yang sebentar lagi akan terbuka. Mereka merangkak melewati 3 jendela kamar yang gelap, masing-masing memancarkan hawa dingin dan bisikan kosong. Saat mereka mencapai jendela kamar terakhir di ujung koridor, mereka mendengar brak. Pintu kamar 403 akhirnya terbuka. Di belakang mereka terdengar langkah kaki yang ringan dan cepat. Seperti sepatu dansa di lantai kayu, Arif dan Maya melompat ke dalam kamar terakhir. Mereka tidak mencoba mengunci pintu. Mereka langsung berlari menuju tangga darurat yang berkarat di ujung lorong. Mereka berlari menuruni tangga logam yang menjerit-jerit. Di bawah mereka, dari lobi, mereka mendengar langkah-langkah yang lebih berat. Seolah-olah sekelompok pria berkumpul di lantai dasar. Saat mencapai lantai 1, mereka melihat lobi yang tadinya gelap, kini sedikit lebih terang. Di tengah lobi, berdiri seorang pria berpakaian pelayan yang sangat tua, wajahnya cekung, dan matanya menatap tajam. Di sampingnya, meja resepsionis kini tidak kosong. Di sana duduk seorang wanita berpakaian seperti nyonya rumah, tahun 1920-an, tersenyum dingin. Wanita itu melambai dengan lembut, menunjuk ke buku tamu di meja. Selamat datang, Tuan dan Nyonya. Saya kira Anda ingin mendaftar. Sebelum beranjak, suaranya lembut, tetapi menggema dengan resonansi batu nisan. Mereka melihat buku tamu itu. Halaman yang terbuka sekarang bukanlah tahun ke-1987. Halaman itu terbuka pada hari ini. Dan di baris pertama, tertulis nama yang baru saja diisi dengan tinta merah. Arif Suryana, Maya Dewi. Di samping tanda tangan mereka, ada kolom tanggal keberangkatan. Kolom itu dibiarkan kosong. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Arif menarik Maya dan berlari menuju pintu utama. Mereka menerjang pintu kayu ek. Pintu itu sudah terkunci rapat, ditutup oleh rantai tebal yang berkarat. Tidak, jerit Maya. Pria pelayan itu berjalan perlahan mendekati mereka. Anda tidak bisa pergi, Tuan dan Nyonya. Hotel Blackwood tidak pernah membiarkan tamunya pergi begitu saja. Anda sudah memesan masa tinggal abadi. Arif melihat sekeliling, matanya tertuju pada sebuah jendela besar yang kotor. Tanpa pikir panjang, ia mengambil vas bunga kristal dari meja terdekat dan menghantamkannya ke kaca. Kaca pecah dengan suara dentuman besar. Mereka melompat keluar, mendarat keras di tanah berlumpur, lalu berlari seken-ken-ken-kennya menuju mobil mereka di tengah guyuran hujan. Mereka tidak menoleh ke belakang. Mereka berlari hingga mobil terlihat. Arif meraih gagang pintu mobilnya, tangannya gemetar. Tiba-tiba, mesin mobil itu hidup dengan sendirinya, lampunya menyala terang, mereka masuk. Arif menginjak gas, dan mobil itu melesat menjauhi Hotel Blackwood. Ban mobil menggilas lumpur dan ranting saat mobil menjauh. Mereka melihat ke belakang melalui jendela mobil yang buram. Di setiap jendela lantai atas Blackwood tampak siluet wajah-wajah pucat. Di pintu utama yang masih terkunci rapat, mereka melihat wanita nyonya rumah dan pelayan itu berdiri tegak. Dan tepat di atas plakat Hotel Blackwood, kini muncul cahaya redup, menampilkan sebuah kata baru yang berlumur darah. Di bawahnya, R20, panjang. Mereka berhasil melarikan diri dari Blackwood, tetapi mereka membawa serta hawa dinginnya, bisik, dan pengetahuan mengerikan bahwa mereka telah resmi mendaftar sebagai tamu abadi. Mereka tahu, suatu hari nanti, Blackwood akan datang untuk menagih tanggal keberangkatan yang kosong.